Anda untuk bertanya langsung kepada kandidat kita yang berada di studio. Silakan. Siapa dulu? Iya, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Hanya ada 4 Bu yang bisa ikut jadi presiden tahun 2009 ini. Kira-kira Ibu termasuk di situ nggak? Terima kasih Bu. Feeling saya kok masuk menjadi. Harus yakin. Dan apa yang membuat Ibu yakin? Kembali lagi saya katakan di hati juga. Di hati juga. Oke. Di hati juga. Tapi juga bahwa momen dengan adanya DIB, lalu kemudian beberapa partai sendiri sudah menghubungi DIB, dan juga ketika DIB sendiri sebenarnya kan meminta kami memikirkan siapa kira-kira jadi pasangan dan siapa kandidat-kandidat yang akan diusulkan jadi menteri-menteri. Jadi saya katakan selain visi dan program, boleh jadi orang-orang yang kita masukkan sebagai calon pasangan atau calon kabinet nantinya ini bisa juga sudah ada yang meminang poin. Sejauh ini Bu? Saling meminang barangkali dalam proses ya. yang katakanlah saling mengapresiasi program-program. Dan ketika ditanya siapa kira-kira calon wakil presiden, saya menyebut beberapa orang. Dan boleh jadi nanti ini ada juga Demokrat ya, tapi di sana saya katakan dari beberapa yang tentu saja punya potensi partai ya. Ada Pak Amin Rais yang saya sebutkan, salah satunya Pak Hidayat Nur Wahid, lalu kemudian Pak Prabowo, lalu kemudian Hamengkubuwono dan juga Pak Wiranto. Nah, saya melihat insya Allah salah satu diantaranya atau mungkin masih ada di luarnya, siapapun menjadi pasangan insya Allah akan ditakdirkan memimpin negeri ini. Oke, baik. Yang berikut silakan. Bagaimana kira-kira upaya Ibu nanti ketika sudah menjadi presiden atau wapres tadi untuk menggairahkan dan ada akselerasi antara perguruan tinggi dan dunia industri supaya visi besar Ibu itu bisa dijalankan. Saya kira pertanyaan saya cukup situ. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Marwah. Terima kasih. Saya memang salah satu bagian dari visi yang mungkin masuk di visi politik juga dan juga ekonomi adalah bahwa yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah membangun integritas dan karakter ya. Dan kemudian saya katakan yang kita bangun bukan memilih satu pemimpin, tapi kita memilih konsorsium pemimpin. Termasuk satu diantaranya yang industri tadi. Jadi konsorsium pemimpin itu segitiga. Satu klasternya pemimpin pemerintahan dan politik. Klaster kedua adalah pemimpin masyarakat di mana kampus bisa di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh politik, dan juga maksud saya tokoh kampus, peneliti, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kemudian klaster berikutnya adalah tadi industrialis dan juga para ekonom. Nah, saya membayangkan kita akan membangun konsorsium pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat desa yang mendata pasti, tahu persis di levelnya masing-masing. Jadi fungsi pemerintah adalah memanage bangsa ini. Bukan hanya antar industrialis dengan kampus, tapi seluruh energi bangsa. Kita akan satu padukan memimpin bangsa ini. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Apa konsep yang Ibu tawarkan untuk masyarakat Indonesia, konsep perubahan yang Ibu tawarkan untuk masyarakat Indonesia mengenai sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bu Marwah. Jadi terima kasih banyak. Sistem ekonominya kembali seperti saya katakan tadi, itu berbasis potensi rakyat dan masyarakat. Saya ada beberapa teman di sini yang sangat handal misalnya menangkap ikan, mungkin top 5 lah di Indonesia. Ketika mereka mengatakan, kami bisa Bu membantu nelayan-nelayan, ribuan nelayan kami bisa bawa di Indonesia menangkap. Pertanyaannya, siapa yang beli Bu? Apa yang saya katakan kepada mereka? Sekarang ini ada sekitar 80 juta orang usia kerja, usia sekolah, 0 tahun, kalau kita pakai ini untuk pendidikan usia dini, sampai dengan 20 tahun, yang usia sekolah. Kita berikan saja makan siang sekali seminggu kepada orang-orang itu, semua tangkapan bisa kita jual. Dari mana duitnya? Itulah yang saya harapkan. Saya katakan kepada caleg-caleg perempuan, nanti ketika Anda masuk di parlemen, bukan hanya kemudian menghasilkan putusan-putusan politik, tapi kita ada perda nanti susu misalnya. 1 gelas susu untuk seluruh anak sekolah sekali seminggu. Tapi Bu Marwah, 1 butir telur untuk seluruh anak sekolah sekali seminggu. Apakah Anda percaya dengan gender politics? Ya kan? Karena dalam politik yang sekarang kan orang bicara tentang brain, bukan power atau force. Jadi apalagi yang harus diperjuangkan gender politik. Saya bagian dari yang berjuang. Dan ini bukan hanya perjuangan Indonesia, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan pemirsa sekalian. Ini perjuangan dunia. Walaupun secara akademis itu adalah netral terhadap gender,
Tetapi dalam prakteknya tetap laki-laki yang dominan di situ. Kalaupun ada perempuan, jumlahnya seperti tadi saya katakan 11% di DPR. Dari 11%, saya harus mengatakan maaf, itu yang kedengaran itu sedikit sekali. Antara lain Dr. Marwah Daud Ibrahim gitu kan. Yang namanya affirmative action. Tadi di ekonomi jalan, politik juga jalan. Saya ikut ketika kita membicarakan ini di New York Interparliamentary Union. Kenapa 30%? Ini bukan karena supaya banyak perempuan maunya perempuan, supaya setiap lembaga-lembaga yang ada di parlemen terwakili. Setiap komisi ada perempuan. Dia bisa ikut dari awal sampai kepada sidang akhir. Oke, baik. Go for it. Ya, pemirsa, masih bersama Marwah Daud Ibrahim. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Pemirsa, jangan lupa ikut menentukan siapa capres yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009. Caranya ketik capres, spasi, nama capres, dan kirim ke 6876. Bu Marwah, tadi masih berlanjut soal perempuan di parlemen, tapi perempuan sendiri di dunia politik kenapa lebih sedikit dari para pria? Kenapa demikian? Memang sejarah pergerakan perempuan kan seperti saya katakan tadi itu, information is power. Dulu informasi kan ada di luar rumah. Waktu itu laki yang keluar rumah. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi, dengan mudah perempuan juga bisa berjalan ke banyak tempat. Yang kedua, sekarang ini tidak harus kita keluar rumah. Informasi masuk ke rumah-rumah kita. Artinya, the power ini sudah ada juga di tangan perempuan. Dia tahu informasi kapan harus daftar, bagaimana persyaratannya, dan sebagainya. Jadi saya yakin ke depan perempuan akan semakin banyak ke dunia publik termasuk politik. Tapi kalau sekarang kenapa masih sedikit? Kan ini informasi sudah semakin cair sekarang. Kembali ke proses. Jadi untuk waktu yang lama itu di partai-partai politik sangat terbatas jumlah perempuan. Itulah sebabnya kita keluarkan undang-undang dan itu affirmative action memang. Minimal untuk sementara. Bahwa minimal 30% di partai itu harus perempuan. Dari situlah proses bergulir di proses dalam partai. Tapi juga kita katakan 30% minimal calon di daftar. Dan ketika itu ada ternyata banyak perempuan yang ada di luar sana. Ibu Marwah, seperti apa Anda menilai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini? Saya selalu meyakini ya bahwa setiap pemimpin itu memang punya tugas generasinya masing-masing. Saya kira Pak Susilo memang ditakdirkan untuk memimpin di era saat ini, katakanlah 5 tahun, yang saat ini, yang 5 tahun ini, paling tidak kita lihat beliau sangat sabar, beliau sangat komprehensif, dan ternyata memang Indonesia ini diberi ujian yang membutuhkan kesabaran, ada tsunami dan sebagainya. Nah, ke depan menurut saya yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang bisa meramu begitu banyak, mengkomprehen begitu banyak sumber daya yang kita miliki. Saya mengatakan Presiden Susilo Bambang cocok untuk saat ini. Ya. Kalau gaya kepemimpinannya, apakah masih cocok untuk 2009 ke atas? Saya kira harus, kalau ke depan dengan ada krisis yang membutuhkan cara pandang yang cara mengambil keputusan yang tegas dan sebagainya, saya melihat model kepemimpinan tersebut mungkin sebaiknya lebih dipertegas lagi. Maksudnya dan kurang cocok itu gimana? Ya. Bagaimana Bu Marwah? Jadi sekali lagi saya katakan begini ya. Pak, biar kita dengarkan Ibu Marwah dulu bagaimana Ibu. Yang dibutuhkan, saya tidak dalam kompetensi menilai Pak SBY, tapi saya menginginkan kesempatan ini menyampaikan model kepemimpinan apa yang dibutuhkan Indonesia, yaitu model kepemimpinan yang memungkinkan mengkomprehen ya, jadi bisa membuat seperti sekarang ini. Saya melihat Indonesia ini sudah ada semua nih bahan baku untuk membuat bangunan, sudah ada semua. Kita sudah punya politisi, ekonom dan sebagainya. Tapi harus ada keberanian ya untuk membuat sebuah desain dan merubah kebiasaan mengambil keputusan, lebih tegas dan sebagainya. Nah, yang berikut adalah saya katakan seperti jadi kalau kurang tegas tidak cocok untuk 2009. Iya. Kalau misalnya beliau maju harus lebih tegas lagi. Oke, baik Ibu Marwah Daud Ibrahim, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate. Para panelis juga terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk saat ini. Jangan lupa kirimkan kritik dan juga saran Anda ke email thecandidate@metrotvnews.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aleda Yahya, sampai jumpa.